Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa ya teman-teman, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu ya. Ini murni adalah analisa saya pribadi, jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali karena nanti untuk keuntungan maupun kerugian itu balik ke resiko masing-masing. Nah, spesial hari ini ya saya akan membahas saham-saham gorengan atau saham-saham kecil atau istilahnya saham-saham third liner. Jadi sahamnya super high risk high return. Nah, buat teman-teman yang nggak suka saham seperti ini bisa skip video ini ya. Nah, oke. Pertama IHSG ya. IHSG hari ini terkoreksi 0,44%, ditutup di level 6883. Ya, sebenarnya hari ini tekanan jual di IHSG itu nggak terlalu gede. Volume transaksi hari ini bisa dibilang cukup sepi, mungkin karena besok libur atau gimana, saya juga nggak tahu. Nah, harapan saya sama seperti gambar kita kemarin ya. Harapan saya IHSG di sini ada bentuk penan, kemudian dia lanjut naik. Nah, cuma untuk saat ini IHSG itu masih minim sentimen positif. Jadi ya bisa jadi IHSG akan sideways dulu untuk jangka waktu yang cukup lama, habis sebulan 2 bulanan. But overall IHSG masih cukup oke ya, masih cukup kuat dibandingkan dengan negara-negara lain. IHSG itu masih cukup kuat ya. Oke, itu ya untuk IHSG. Jadi view saya masih belum berubah, masih ada kecenderungan IHSG untuk sideways dulu. Nah, hari ini saham pertama yang akan saya bahas itu saham Raja, teman-teman. Di mana Raja ini ya baru beberapa hari yang lalu, kalau nggak salah saya bahas. Nah, kalau nggak salah ya terakhir kali saya bahas Raja itu di sini, ya, di candle ini pada tanggal 17 Mei. Nah, waktu itu saya akan beli Raja bertahap sampai last support di 230. Nah, ini reboundnya tepat di situ teman-teman ya. Dan hari ini Raja kembali break resistenya dengan volume yang meningkat signifikan. Jadi kalau istilahnya di technical ini break-nya cantik teman-teman ya. Nah, Raja sendiri ya masih sama dengan view saya sebelumnya. Ada kecenderungan Raja untuk naik lebih jauh kalau seandainya Raja itu mampu break dari resistnya di sekitaran harga 300 sampai 310. Kalau seandainya Raja nanti udah mampu bertahan di atas itu, maka bisa jadi ya, bisa jadi Raja ke sekitaran sini teman-teman, di sekitaran 420 sampai 416-an. Ya, jadi ada potensi Raja ke situ. Nah, jadi buat teman-teman yang maybe sebelumnya udah sempat entry, hold aja saham ini pakai trailing stop. Nah, yang baru mau entry-nya di mana? Kalau dia retrace dulu ke bawah ya ke sekitaran 280, teman-teman bisa entry di situ dengan stop loss. Teman-teman bisa pasang di bawah 280 ya. Saat ini support dari Raja itu ada di 280 teman-teman ya. Nah, kalau seandainya dia turun dulu gimana? Nah, itu teman-teman bisa siasati ya. Udah sering juga saya bilang di channel ini, teman-teman bisa pecah area beli jadi 2 atau 3 bagian ya. Maybe semisal teman-teman punya 10 juta, teman-teman bisa antri dulu 3 juta di harga sekarang. Kalau seandainya dia turun, teman-teman bisa antri 5 jutanya di sini. Kemudian kalau seandainya dia naik, ya averaging up di atas ya. Itu udah sering saya jelaskan di sini. Dan so far sih Raja ini menarik ya. Raja ini menarik, jadi buat teman-teman yang belum punya Raja bisa untuk entry Raja atau Pegas ya. Pegas dan Raja ini sama ya, bergerak di sektor gas. Jadi kalau teman-teman udah punya Pegas, jangan entry Raja. Nah, kalau seandainya belum punya dua-duanya, teman-teman bisa pilih salah satu antara Pegas atau Raja. Keduanya saat ini masih oke deh. Keduanya saat ini masih oke dan pergerakannya itu mirip teman-teman. Jadi kalau satunya naik, ada potensi satunya itu nyusul juga ya. Oke, itu untuk Raja. Kemudian ada saham HICE ya. HICE hari ini pergerakannya juga menarik teman-teman ya, menarik. Dan HICE ini juga udah sering banget saya bahas ya.
terakhir kali saya bahas HICE kalau nggak salah di channel ini ya, pertanggal 17 Mei, di mana waktu itu saya sarankan untuk hold ya buat teman yang udah punya dari bawah. Nah, dan saya sarankan entry di dekat-dekat 210 sampai 206. Sayangnya ini nggak nyentuh 210 ya. Low-nya ini di 214, masih ada beberapa tick bawah 210. Nah, hari ini pergerakannya oke, teman-teman. Hari ini highs itu pergerakannya oke. Dia ada pattern inverted head and shoulders yang di break hari ini, dan di mana itu sebenarnya udah kita proyeksikan sebelumnya. Dan volume dia break hari ini gede banget ya, dibandingkan dengan volume dia koreksi, volume hari ini gede. Nah, untuk selanjutnya highs ini ada potensi untuk melanjutkan kenaikan ke sekitaran harga 320-an, yaitu tepat di sini, di resistnya ini. Nah, jadi buat teman-teman yang tertarik untuk beli highs, support saat ini ada di sekitaran harga 250 sampai 240. Jadi di harga sekarang sebenarnya udah cukup oke ya buat dibeli. Cuma ya kalau dia retrace dulu itu makin oke teman-teman ya. Kalau seandainya dia retrace dulu, volumenya kecil, maka teman-teman bisa manfaatkan buy on weakness. Nah, kalau mau entry di harga sekarang juga masih oke. But spare cash lebih lah kalau seandainya dia retrace dulu ya. Jadi so far menurut saya sih highs ini oke ya, highs ini oke, ada peluang untuk melanjutkan kenaikan. Dan kalau analisa saya benar, ini profitnya lumayan gede ya, risk rewardnya ini untuk saat ini lumayan menarik ya buat highs itu sendiri. Oke, itu untuk highs ya. Kemudian ada GCCO. GCCO kalau nggak salah baru 2 hari yang lalu saya bahas ya. Waktu itu pas ARB pertama di sini. Nah, dimana waktu itu saya sarankan entry GCCO itu di sekitaran harga 200. Nah, di sini kemarin dia sempat menyentuh level terendahnya di 202, itu satu tick di atas 200. Oke, hari ini dia terkoreksi lumayan dalam, 5% lebih. Cuma menariknya adalah dia koreksi volumenya tipis, teman-teman. Kalau dia koreksi volumenya tipis, jadi menurut saya pribadi GCCO ini masih layak ya buat diperhatikan. Support saat ini ada di range 200 sampai 196. Jadi di areal ini teman-teman bisa manfaatkan untuk spec buy. Ya, buy on weakness, dan kalau seandainya dia close di bawah 196, teman-teman bisa consider untuk exit. Atau kalau teman-teman di sini entry-nya masih dengan dana yang sangat tipis, teman-teman bisa adjust support sampai 2170 ya. Tapi itu lumayan jauh, jadi saya sarankan sih pasang di bawah 196 sebagai area cut loss ya. Kalau seandainya dia lanjut turun ya. Sorry. Oke, itu untuk GCCO ya. So far ini menurut saya masih oke, trennya masih bagus, volume koreksinya juga tipis, jadi masih ada ruang kalau GCCO akan kembali rebound dan baik high-nya di 240. Oke, kemudian ya, ini 3 saham berikutnya ini adalah saham yang paling banyak di request di DM Instagram saya. Sebenarnya sih saya males ya untuk bahasnya, cuma karena teman-teman request, ya saya bahas di hari ini ya. Saya males bahasnya karena sahamnya masih bergerak downtrend dan belum ada tanda-tanda untuk rebound. Yang pertama IATA. Nah, IATA ini sendiri pernah saya post di Instagram waktu dia membentuk pattern double top, dan dimana waktu itu udah saya sarankan untuk exit. Dan sebenarnya target dari double topnya ini udah kecapek dan dia sempat mengalami technical rebound. Nah, untuk saat ini apakah sudah menarik? Menurut saya belum. Dan saat ini IATA itu sedang berada di level krusialnya. Nah, kalau ini jebol ya, kalau seandainya IATA itu jebol supportnya di 185 sampai 180,
itu ada potensi penurunan lanjutan, di mana di sini ada pattern head and shoulders ya. Nah, ini ada head and shoulders yang dibentuk oleh IATA dengan support itu di 190 sampai 186. Nah, kalau close di bawah itu ada potensi IATA lanjut turun. Jadi untuk saat ini menurut saya pribadi IATA belum menarik untuk dibeli. Nah, kalau seandainya dia besok ada volume gede rebound, maka di situ teman-teman bisa manfaatkan untuk trading jangka pendek. Buat untuk swing di saham ini sih enggak ya, enggak, saat ini enggak, volumenya juga masih tipis-tipis, jadi IATA enggak menarik untuk saat ini. Kemudian ada IPPE. IPPE juga sama ya, IPPE juga sama, sebelumnya pernah saya mention juga untuk terakhir kali saya bahas kalau nggak salah di sini ya. Di sini waktu itu saya bilang ada bearish penan dan ada potensi untuk lanjut turun ke sini ke 270 dan udah kecapek. Udah kecapek di situ. Nah, saat ini gimana? Saat ini apakah sudah menarik karena udah kecapek target? Belum sih. Ya, masih belum ada masih belum ada volume, tekanan sellernya masih ada, jadi untuk saat ini IPPE belum menarik. Support terdekat ada di 250 ya. Sorry. Ini support terdekat untuk IPPE. Kalau ini sampai lewat ya, 250 sampai lewat, maka ya ada potensi IPPE untuk turun lebih jauh lagi ya. Jadi so far menurut saya pribadi IPPE ini belum menarik ya, belum menarik. Tunggu dia konsolidasi dulu, tunggu ada volume gede lagi, baru teman-teman bisa perhatikan lagi IPPE. Untuk saat ini ya belum menarik untuk di entry. Oke, itu untuk IPPE. Kemudian ada NRG. Nah, NRG ini sendiri juga sedang berada di areal-areal krusial ya. Dibilang jelek, enggak jelek banget. Dibilang bagus juga enggak bagus banget ya. Saat ini NRG itu sedang berada di level atau area krusial, di mana kalau NRG sampai jebol di bawah 220, close di bawah itu, maka di sini ada head and shoulders sebenarnya. Ada head and shoulders dengan neckline di 220. Kalau itu dijebol, maka ada peluang penurunan lanjutan ke sini ya, kelas supportnya lah di 200. Nah, ada potensi ke situ kalau 220 nya itu dijebol. Jadi untuk saat ini NRG kalau yang mau entry ya di harga sekarang menurut saya belum menarik ya, masih cukup spekulatif. Nah, kalau seandainya tiba-tiba besok dia rebound, volumenya gede, maka teman-teman bisa manfaatkan untuk trading jangka pendek ya. Untuk saat ini technically belum menarik. Nah, cuma saham-saham seperti ini, teknikalnya belum menarik, tiba-tiba besok ada volume gede, ya bisa jadi langsung menarik di hari itu, teman-teman ya. Jadi, teman-teman selain bisa baca chart, teman-teman juga harus bisa baca bid and offer ya. Pada saat market berjalan, saat saham-saham seperti ini, teman-teman bisa lihat bid and offer-nya. Kalau volumenya gede, kemudian bid and offer-nya sama-sama tebal, nah itu ada potensi sahamnya naik teman-teman ya. Kalau masih slow, bid and offer-nya tipis-tipis atau tebal-tebal tapi nggak jalan ya, stuck di situ, ya ada potensi sahamnya masih akan stagnan ya. Oke, itu ya untuk pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Maybe besok kita bahas saham-saham untuk swing ya, untuk swing yaitu saham-saham first liner dan second liner. Oke, terima kasih, selamat malam.